Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para asatidah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali tausiah subuh kita dengan memuji-muji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Kita masih dibangunkan dari tidur-tidur kita. Kita masih berarti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri, Allah semakin memberikan, menambahkan nikmat iman Islam, nikmat thalabul ilmi, nikmat beramal, nikmat berdakwah pada kita semua. Tak lupa kita bersalawat bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai dan suri tauladan bagi kita semua dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subuh ini kami diminta untuk memberikan tausiah subuh yang tentu masih banyak di antara asatidah yang lebih berhak untuk memberikan tausiah sebenarnya, tapi ya mengamalkan wa idza stansahaka fansahu, apabila diminta untuk memberi nasihat maka berikanlah nasihat. Meskipun nasihat itu juga sudah ditahu oleh semua, tidak ada yang baru yang akan saya sampaikan, semuanya antum sudah tahu dan sudah sering diceramahkan, tapi sekedar kita wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya sekedar kita saling mengingatkan, ya karena peringatan pasti akan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Tahun lalu saya ingat juga saya diminta juga memberi tausiah subuh, ya mungkin nanti ke depan panitia bagus digilir-gilir juga, ya banyak ustadz yang lain nanti yang bilang ini ustadz ini terus yang lain, ya jangan-jangan pesanan sponsor ini, ya tapi kembali pada tadi idza stansahaka fansah, supaya kita bisa mendengar dari juga bermacam-macam asatidah kita dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dulu kalau kita lihat ayat ini, ayat sebelumnya itu, beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang kiblatnya masing-masing umat. Ya, masing-masing umat punya kiblat sendiri-sendiri dan masing-masing tidak akan mau mengikuti kiblat yang lain. Sebenarnya tidak terlalu penting kemana kiblatnya. Walikullin ja'alna walikullin wajhatun huwa muwalliha. Masing-masing umat Allah kasih kiblatnya dan mereka Allah palingkan kepada kiblat itu. Tapi yang paling penting adalah fastabiqul khairatnya itu. Ya, apakah kalian memang berlomba-lomba menghadap ke kiblat dalam artian beribadah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak? Maka intinya pada fastabiqul khairat, apakah kita mau berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan? Karena bagi kita yang telah memiliki ilmu, telah memiliki pengetahuan, maka kewajiban berikutnya setelah kita berilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka disitulah medan kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan terlihat sangat jauh ketika seseorang tidak memanfaatkan waktunya untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam waktu sedikit saja kita sudah akan sangat jauh tertinggal. Ya, orang kalau bicara tentang bisnis, saya kira itu sangat berharga satu hari itu. Kalau ada peluang pada hari itu jangan disia-siakan. Apalagi kita ini bicara tentang akhirat kita. Dalam satu hari ada begitu banyak pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Kalau ada yang kita sia-siakan, ada dua orang misalnya di antara kita dalam mengerjakan amal-amal itu, dia bersegera. Ada yang menganggap ini masih bisa kita tinggalkan misalnya. Ada yang mungkin tergoda untuk melakukan hal yang lain sehingga tidak sempat melaksanakan yang utama. Maka jika kita menghisap satu hari kita itu, ya, antara yang mereka yang melaksanakan sholat sunat rawatibnya lengkap misalnya 10 rakaat atau 12 rakaat dengan yang tidak lengkap sholat rawatibnya, ya, yang melaksanakan zikir pagi petang dan tidak melaksanakan zikir pagi petang, yang hari itu sudah berdakwah dan belum sempat berdakwah misalnya, sudah bernasihat dan belum, ini akan sangat banyak kalau kita kalkulasikan, akan sangat jauh. Namanya orang berlomba, tertinggal, kita akan tertinggal. Maka dikatakan fastabiqu, disuruh kita berlomba-lomba siapa yang paling cepat. Ya, orang yang paling cepat adalah orang yang paling bersegera. Ya, karena berlomba itu menuntut sikap bersegera, al-mubadarah. Kalau tidak bersegera pasti terlambat. Orang lomba hari itu dia dengarkan baik-baik bunyi pistol itu, begitu langsung segera mereka melesat itu. Kalau terlambat sepersekian detik kalah itu. Ya. Maka orang yang berlomba itu cirinya adalah orang yang bersegera. Karena itu orang yang bersegera itu mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi. Thumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab itu, Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, yang segera dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dalam salah satu tafsirannya dikatakan ayat ini untuk orang beriman semuanya nih. Semuanya orang beriman di sini. Karena mereka diwariskan kitab kepada mereka. Maka banyak ahli tafsir mengatakan ini ayat untuk orang beriman semuanya. Di antara orang beriman itu ada yang zalimun li nafsihi. Ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan orang yang zalimun li nafsihi itu yang wajib-wajib pun tidak dikerjakan, yang haram masih dilanggar, ini zalim li nafsihi. Karena ini standar sifatnya. Standar itu wajib itu standar. Meninggalkan yang haram itu standar. Belum merupakan sebuah prestasi yang hebat sebenarnya, karena standar biasa saja. Di mana orang berlomba, di atasnya itu orang berlomba. Ya. Makanya ketika dikatakan dulu ada anekdot zaman dulu tahun 90-an, ada salah seorang pemimpin Arab katanya, dibilang sama, ini juga saya dengar cerita dari Ustaz dan Ustaz Zaitun. Katanya ada salah seorang duta besar dari negeri, salah satu negara Arab, dia banggakan pemimpinnya. Pemimpin kami itu bagus sekali, orang soleh. Dia sholat 3-4 kali sehari. Cerita tahun 90-an dari Ustaz Duna. Ya, tapi tidak usah kita sebut nama pemimpinnya, sudah meninggal dunia. Katanya syahidnya bahwa merasa hebat gitu ya. Sholat pemimpin kami, sholatnya 3-4 kali sehari. Padahal sholat 5 kali sehari. Ya. Itu 5 kali pun standar. Orang kalau bisa sholat 5 kali itu masih standar sebenarnya. Belum dia berlomba dia. Baru mengambil yang standarnya. Ya. Nanti berlombanya kalau sudah mampu lebih daripada standar itu. Maka jika ada yang tidak mencapai standar, tidak mencapai nisabnya ibadah itu, maka dia zalimun li nafsihi. Ya, kira-kira kalau kita mau bawa-bawa, ya bukan juga kias lah, tapi sekedar ya apa ya? Enggak tahu apa namanya. Kita dikasih nisab ya. Pekerjaan, program kerja setiap tahun, kalau tercapai sesuai dengan yang diprogramkan, itu standar. Kalau tidak tercapai,
Ya kan, anda yang menilai sendiri. Iya kan. Kecuali kalau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak zalim. Tapi kalau karena kemalasan, karena menunda-nunda, karena tidak bersungguh-sungguh, ya kita khawatir. Jangan-jangan kita juga sudah buat program di awal tahun, ternyata santai di perjalanan, akhirnya seperti kebanyakan di negeri kita ini biasanya kalau sudah mau habis tahun anggaran, baru cari proyek apa-apa segala macam, bikin sembarang proyek. Pokoknya sambaran dihantam, yang penting habis uang itu anggaran supaya tidak dipotong tahun depan. Bukan begitu cara orang bekerja. Itu orang kerja setengah hati itu. Kita tidak boleh ketularan yang seperti itu. Di akhir tahun ini baru kita mau lomba-lomba ini, apalagi yang belum ini segala macam. Harus kita mubadarah. Ya, kena khawatir ya kalau nisabnya tidak sampai, jangan-jangan kita bisa termasuk zalimun li nafsihi. Ya, apalagi ini program kita yang buat untuk diri kita. Ya. Puasa yang wajib di luar Ramadan cuma puasa nazar. Kenapa? Karena orang bernazar dia wajibkan dirinya. Allah tidak suruh dia puasa kalau dia lulus ujian. Allah tidak suruh dia puasa kalau dia sembuh dari sakit. Tidak disuruh dia puasa. Tapi dia sendiri yang mewajibkan dirinya. Dia bernazar, ya Allah, kalau saya lulus saya mau puasa 3 hari. Ya sudah, kau programkan untuk dirimu, maka jadi wajib untuk dirimu. Kita bikin program, Allah tidak suruh kita program kita harus A, B, C, D, E, F, G. Kita sendiri yang bikin program untuk diri kita. Maka jika tidak tercapai, khawatir kita ini. Nah ini muhasabah. Ya, muhasabah. Karena itu juga kita membuat program kerja mengukur kemampuan kita. Ya, bukan kita jor-joran, wah hebat nih programnya ini. Bukan itu hebat-hebatan. Ya, tapi itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalimun li nafsihi. Yang pertengahan muqtasid. Muqtasid ini kata ahli tafsir tadi hanya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Ini standar nih. Muqtasid standar. Ya. Jadi kalau selesai program kerja alhamdulillah standar. Kalau ada bonus-bonusnya, nah ini luar biasa. Ya, melebihi target. Masya Allah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada orang yang berlomba bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini kata para ahli tafsir, mereka lah orang yang menambah amalan wajib tadi dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh-makruh. Ya. Ini sudah tambahan, ini sudah kelebihan. Maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang sabiqun bil khairat. Maka disinilah medannya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sudah belajar, yang sudah tertarbiyah. Kita tidak boleh berada pada muqtasid tadi, apalagi menjadi zalimun li nafsihi wa na'udzubillahi min dzalik. Kita seharusnya berada pada tataran orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ini. Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi bertanya di hadapan para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini sedang puasa? Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Baik. Man ada minkumul yawma man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Abu Bakar lagi. Kata Nabi lagi, "Man ada minkumul yawma maridan?" Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tanya lagi, "Man ittaba minkumul yawma janazatan?" Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah ke kuburnya? Lagi-lagi Abu Bakar, Masya Allah. Ini orang sabiqun bil khairat, subhanallah. Ya. Makanya ketika beliau bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang dipanggil dari semua pintu surga?" Kata Nabi, "Saya berharap kamulah orangnya." Bayangkan dari semua amal, apa yang kurang coba? Amal pribadi, puasa sunnah, amal pribadi, tidak tergantung orang lain. Amal sosial, memberi makan orang miskin. Amal sosial, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Semua, baik amal pribadinya maupun amal sosialnya, jalan semuanya. Contoh sahabat yang sabiqun bil khairat, ketika ada orang terlambat sholat, dia sholat sendiri. Nabi bilang, "Siapa yang mau sedekah sama orang ini, temani dia jadi berjamaah." Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah." Orang-orang yang selalu sabiqun bil khairat, bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Maka para sahabat itu berlomba-lomba.
ketika mau perang Tabuk, Nabi fundraising. Kita biasa kalau mau fundraising. Kita mau perang Tabuk nih, tempatnya jauh, musim panas, logistik kurang, ya, kendaraan perang kurang. Bagaimana ini? Lawan yang mau dilawan, lawan besar, Romawi. Ini kalau dikalahkan ini menjadi ditakuti kaum muslimin di mata seluruh dunia, karena Romawi pun mesti dikalahkan itu. Sangat strategis perang ini, perang Tabuk, sangat strategis sekali. Ya. Sampai ini perang tidak bisa dilewatkan ini. Apalagi rencananya kan dengar Romawi mau menyerang. Jadi beliau itu sebelum mereka datang menyerang duluan, kita tunjukkan kita lebih laki-laki istilah kalau kita ya. Kita ini kaum muslimin, ya. Kita yang datangi mereka, serang mereka. Tapi gimana, kurang perbekalan. Fundraising dulu. Maka sahabat berlomba-lomba. Udah datang Umar, setengah hartanya dibawa. Sabiq, segera. Dia bilang hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Fasabiqul khair, berlomba mereka. Ya. Tiba-tiba datang Abu Bakar, dia bawa seluruh hartanya. Luar biasa. Kata Umar, wallahi lan usabiqaka abadan. Demi Allah saya tidak pernah bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar. Dan semua sahabat datang dengan apa yang mereka miliki. Ada sahabat yang cuma punya 1 mud kurma di rumahnya, di bawah 1 mud kurma. Ini semuanya milik Abu Bakar ini, karena cuma itu yang dia punya. 1 mud kurma, ini semua harta dia sumbangkan semuanya untuk jihad fisabilillah. Sabiqun bil khairat. Maka ini diantara sifat yang harus kita hidupkan dalam diri kita ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di antara bentuk berlomba adalah orang yang tadi memperbanyak amal-amal, tentu yang diperbanyak yang sunnah. Kalau wajib tidak bisa diperbanyak, namanya bid'ah. Ya, antum perbanyak yang wajib, salat 5 tambah jadi 1 jadi 6, bid'ah namanya. Ya, tidak bisa diperbanyak. Yang wajib sudah fix, jangan dikurangi, jangan ditambah. Tidak bisa diperbanyak. Kalau mau berlomba pada yang wajib, berlomba pada kualitasnya. Di situ kita berlomba. Tapi yang berlomba pada jumlahnya, itu pada yang sunnah-sunnah. Maka di antara bentuk perlombaan, bentuk bersegera adalah orang yang segera melaksanakan amalan-amalan sunnah, memperbanyak amal-amal sunnah. Nah, itu Allah sangat suka ketika kita memperbanyak sunnah. Semakin besar harapan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusikan dikatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, kata Allah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, ibadah-ibadah tambahan. Nah, ini sudah melampaui standar ini. Hatta uhibbahu. Jadi standarnya sudah terpenuhi, ditambah dengan kelebihan-kelebihannya, maka akan semakin besar peluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita kejar? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal-amal sunnah ini. Perbanyak amal sunnah. Ada sahabat yang Nabi katakan, mintalah. Mau minta apa? Bilang saja. Katanya, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta bisa menemani Anda di surga ya Rasulullah. Wah, ini sulit permintaannya ini. Permintaan orang cerdas. Bukan minta harta, bukan minta tambahan istri. Ya, bukan minta jabatan, ya. Tapi minta supaya tidak tanggung-tanggung, bukan cuma minta masuk surga, minta sama-sama Nabi di surga. Ini sudah top of the top, ya. Minta sama Nabi di surga. Wah, ini tidak boleh permintaanmu ini. Bagaimana caranya? Bantu saya, kata Nabi, supaya terpenuhi permintaanmu. Perbanyak sujudmu, perbanyak sholat sunnah, perbanyak yang sunnah. Ini di antara bentuk orang yang fastabiqul khairat itu, berlomba-lomba memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Termasuk orang yang berlomba-lomba mengerjakan amal di awal-awal waktu, bersegera tadi. Di awal, jangan menunda pekerjaan. Itu orang yang berlomba. Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Segeralah beramal, kata beliau. Badiru bil a'mal, segera beramal, jangan menunda-nunda amal. Karena akan datang fitnah. Ya. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, karena akan datang fitnah seperti malam-malam yang gelap, potongan malam yang gelap tidak jelas. Maka mumpung masih muda, mumpung masih gampang, segera beramal.
Segera beramal. Kalau sholat datang kejar namanya takbiratul ihram. Ada yang pernah bertanya, bagaimana itu Ustaz kalau ada dai selalu masbuk? Kita malu-malu juga ini menjawabkan, kita juga kadang-kadang masbuk. Ini orang awam bertanya. Ada di lingkungan rumah itu Ustaz itu suka ceramah, tapi hampir tiap sholat dia masbuk. Ya, kita prasangka baik, mungkin dia baru selesai ceramah. Ya. Tapi kadang-kadang juga ada waktu bukan waktu ceramah, masbuk juga gitu. Ini mubadarah itu, kerjakan amal di awal waktunya. Kita sudah tahu kita mendapatkan takbiratul ihram, kejar takbiratul ihram. Ya. Jangan terlambat. Berdakwah apalagi ini. Segera ada program GSD. Ya. Ditargetkan 8 orang. Ya, kalau kita bulan terakhir baru mau bekerja susah kita dapat memang. Dikasih waktu 10 bulan, tinggal bulan terakhir baru mau bekerja dia mencari. Tidak gampang cari 8 orang. Dalam 10 bulan pun susah dapat 8 orang. Mujahadah betul-betul. Kalau tidak bersegera, tidak dapat kita itu. Ya. Dan kalau gara-gara tidak bersegera, jangan-jangan nanti juga zalimun li nafsi wa na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kita harus bermubadarah, harus bersegera. Ada semangat untuk bersegera, untuk berkontribusi dalam segala kebaikan-kebaikan, baik itu amal-amal pribadi, ibadah-ibadah sunnah kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal-amal sosial, demikian pula amal-amal dakwah ini. Ya. Maka apa yang menjadi amanah-amanah kita di lembaga ini? Mari kita berfasabiqul khairat. Kerjakan amanah-amanah itu dengan baik. Dan saya kira di sini adalah merupakan miniatur kita berjamaah itu, ya. Tadi malam sudah ditambih kita sama Ustazuna Ketua Umum tentang keterlambatan. Ini juga sabiqul bil khairat ini. Fasabiqul khairat. Ya. Nanti kalau tiap sidang selalu belum sampai 50%, kita perlu malu sebenarnya. Sudah kita ini pendakwah. Sudah kita ini menamakan diri kita pejuang Islam. Mujahid dakwah. Kalau tidak sibak al-khair ini belum terbentuk dalam diri kita, ya kita perlu malu-malu sama Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita mengatakan diri kita mujahid dakwah? Sudah adakah jihad kita dalam bermusabaqah ini, dalam berlomba-lomba? Maka mungkin ini ke depan bisa kita coba-coba tes diri kita masing. Enggak usah nilai orang. Enggak usah nilai orang. Enggak usah nilai DPW lain, DPD lain, departemen lain. Nilai diri kita sendiri-sendiri nih. Setiap sidang apakah kita datang pada waktunya atau tidak? Ya. Apakah datang pada waktu tidak? Ini bagian daripada kita berfastabiqul khairat. Nah, kalau sidang aja kita sudah menunda-nunda, lebih suka ngobrol, cerita. Kadang-kadang sebabnya cuma ngobrol saja. Dan memang juga kadang-kadang memang agak berat sih. Kita baru ketemu ikhwah, diajak cerita, kita sudah bilang, sudah waktu ini, rasanya tidak enak juga gitu. Ya. Ya kadang-kadang ada uzur memang. Kita harus tetap memberikan ruang uzur. Ya, tidak semua yang terlambat salah. Ya, sebagian terlambat punya uzur. Tapi yang tidak punya uzur ini harus mengintrospeksi diri. Ya, kita fastabiqul khairat. Kehidupan kita di dunia adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan syarat orang yang mau menang dalam berlomba adalah selalu bersegera. Ya, selalu bersegera, tidak menunda-nunda. Ya, karena ketika ada kesempatan dan kita menunda, jangan-jangan waktu di depan sudah sulit untuk mengamalkannya. Seperti tadi fitanan kaqita'il lailil mudlim, seperti malam-malam yang gelap. Di pagi hari orang beriman, di sore sudah kafir, atau sore dia beriman, paginya dia kafir. Kenapa? Dia menjual agamanya untuk keuntungan dunia yang sedikit. Saya kira ini barangkali sedikit tausiah yang mudah-mudahan untuk nasihat pertama untuk diri saya, ya, yang juga belum sering, ya, belum bisa bersegera. Mari kita bersama-sama berlomba, ya, berlomba untuk menggapai derajat-derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.